Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan gimana kabarnya teman-temanku hari ini? Setengah hari ini mungkin teman-teman sudah bekerja, sudah melakukan aktivitas. Tapi baiklah siang hari ini saat teman-teman beristirahat, marilah kita sediakan waktu untuk Tuhan supaya kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami. Terlebih itu, Engkau juga sahabat kami yang selalu ada di setiap apapun yang kami lakukan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Berharga di matamu Tuhan kejadianku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasihan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Oh, kau menelan diriku serupa gambaranmu. Oh, amin Tuhan.
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun, amin Tuhan, kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, Engkau yang menjadi sahabat kami Tuhan. Engkau Yesus yang selalu mengerti hati kami, yang selalu ada bagi kami. Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkaulah Yesus kami, Engkaulah pencipta kami. Begitupun juga Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang saat ini ada saat kami menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Itu juga adalah penolong bagi kami Tuhan. Dan sebentar firman-Mu disampaikan, biarlah Engkau tetap ada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dan biar hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan bisa menyampaikan firman dengan kalimat, dengan kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengarkan bisa mengerti firman-Mu dengan jelas. Dan terima kasih ya Pak, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat persekutuan siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku, dan bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saudaraku, hari ini biarlah kasih setia Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bertemu di dalam ibadah Misbah Keluarga pada siang hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati segala berkat, menikmati segala kehidupan di dalam dunia ini. Dan biarlah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sia-siakan. Marilah saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana kita harus mengasihi teman kita, mengasihi sahabat kita. Dan bagaimana sih, apa sih yang dilakukan Tuhan terhadap sahabat-sahabatnya. Dan kita biasanya ya pelajar. Nah, para pelajar, para mungkin yang usia di 20 ke bawah biasanya mempunyai seorang sahabat. Nah, sahabat itu tidak banyak. Mungkin hanya 2, 3, tidak lebih dari 5 ya namanya sahabat. Kalau teman mungkin banyak. Karena sahabat itu bisa dikonotasikan bahwa dia adalah orang yang terdekat selain mungkin orang tua yang dekat dengan saudara-saudara. Nah, biasanya kalau sahabat itu tahu gimana tindak tanduk kita, tahu apa yang kita sering lakukan. Jadi intinya tahulah apa yang sampai isi hati kita. Biasanya saya biasanya teman-teman dan kita yang kalau mempunyai sahabat sering curhat-curhatan, saling mungkin ejek-ejekan, nah saling bully-bulian, tapi bulian dalam arti maksudnya cuman bercanda ya. Nah, itulah gunanya sahabat, kadang ada di dalam sukacita, di dalam senang, tapi juga
biasanya kalau sahabat itu ada juga di dalam duka cita, saat kehilangan. Jadi di setiap keadaan apapun mereka ada. Biasanya itu yang dinamakan sahabat. Nah, kita bisa belajar dari beberapa tokoh yang ada di Alkitab dan beberapa tokoh yang mempunyai sahabat, dan bagaimana juga akhirnya Yesus juga memperlakukan muridnya sebagai seorang sahabat. Tapi sebelum itu kita mau belajar dari Ayub. Mungkin teman-teman sudah tahu cerita Ayub bagaimana, tetapi kita mau belajar bahwa Ayub ini juga mempunyai seorang sahabat. Bukan seorang, tapi 3 sahabat yang pada waktu 3 orang sahabat ini yang bernama Elifas, Bildad, dan Sofar mendengar kabar tentang Ayub. Bagaimana Ayub ini ditinggalkan istri, tinggal meninggal, dan terus meninggal juga oleh anaknya, ke-7 anaknya, juga semua hartanya hilang. Pokoknya Ayub sebagaimana hancur, sahabatnya mereka tahu, dan mereka juga sedih atas apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi dalam kehidupan, di dalam perjalanannya, di mana dia tetap dengan Ayub, ketiga sahabat ini menasehati Ayub. Baik menasehati Ayub, memberitahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti ini loh, seperti ini. Dalam mungkin konteks ini, ketiga sahabat ini mempersalahkan Ayub. Padahal Tuhan tahu bahwa Ayub ini sebenarnya nggak salah. Cuman Allah yang pengen mencobai, pengen melihat seberapa sih Ayub setia sama aku. Cuman itu. Tapi ketiga sahabat ini tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Maka dari itu ketiga sahabat ini terus mengkonfrontasi Ayub, terus kamu tuh kayak gini, kamu tuh seharusnya begini, dan intinya terus menyalahkan Ayub. Dan Ayub juga berdebat. Teman-teman bisa baca firman tentang Ayub ya, pasal tentang Ayub keseluruhan, bagaimana Ayub ini mendebat teman-temannya, bagaimana sahabatnya ini menasihati Ayub. Tetapi pada suatu saat ada pribadi yang saat itu tiba-tiba muncul, yaitu Elihu, di mana dia seorang yang lebih muda daripada mereka. Dia tahu tentang kasih karunia Allah di dalam kehidupan Ayub. Jadi memberitahu tentang tidak suka dengan ketiga sahabat itu yang terlalu mengkontroversi, bahwa membilangi, menasihati Ayub bahwa Ayub adalah yang salah, Ayub adalah yang melakukan kesalahan. Nah, Elihu ini tidak menyukai ketiga sahabat ini. Jadi Elihu menasihati ketiga sahabat ini, menasihati Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah, setelah mereka dinasihati oleh Elihu, dan akhirnya singkat cerita, mereka ini sadar bahwa perbuatan yang dilakukan mereka ini salah. Kemudian juga Tuhan menegur ketiga orang ini ya. Dikatakan bahwa di Ayub 32, sebentar. Nah, ini di Ayub 40. Nah, oke. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan juga kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, Tuhan tidak suka apa yang dilakukan oleh ketiga sahabat Ayub ini, karena apa yang dikatakan tidak sesuai kebenaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mereka terlalu mengkonfrontasi Ayub bahwa Ayub ini orang yang salah. Padahal
ketiga orang ini tidak tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada mereka bertiga ini untuk supaya mempersembahkan korban, dan yang mempersembahkan korban itu bukan mereka bertiga. Jadi mereka mempersembahkan korban kepada Ayub, dan Ayub yang berdoa kepada Allah supaya ketiga orang ini tidak dihukum oleh Allah. Tuhan bilang, aku murka sama kamu. Dan pasti takut ya kalau orang Tuhan sampai bilang seperti itu sama orang, pasti takut. Maka dari itu Ayub tahu bahwa ketiga sahabat ini bersalah, dan sebagai juga seorang sahabat, Ayub ini juga mengasihi sahabatnya itu walaupun perkataan mereka tidak benar tentang dirinya. Dan Ayub berdoa untuk mereka dan Tuhan tidak marah. Nah, ini adalah salah satu sahabat yang mungkin bisa dikatakan mereka berkata dengan bijaksana, dengan pemikiran mereka sendiri, ternyata tidak benar di hadapan Allah. Nah, tidak ada sahabat yang sempurna, tidak ada sahabat yang perfect, yang baik terus, yang bisa menolong terus, yang ada setiap saat, yang bisa memberikan dukungan tiap hari, yang bisa memberikan mungkin kelegaan hati ataupun sukacita. Tidak ada sahabat seperti itu selain Tuhan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15, mari kita baca. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Keren yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang ayat 14 lebih keren lagi. Kamu adalah sahabatku. Murid-murid ini adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku, aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Mungkin saat Tuhan memberikan perkataan ini, mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk mereka. Dan mungkin mereka, murid-murid Tuhan Yesus, kebingungan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman saat ini mempunyai teman yang seperti itu, yang mampu memberikan nyawanya untuk kalian, atau memberikan seluruh hartanya untuk kalian, atau memberikan seluruh waktunya untuk kalian. Tidak ada. Tidak ada. Dan hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Kasihilah seorang akan yang lain. Mari saat ini saudara-saudara, kita mau belajar mengasihi. Jikalau teman-teman, saudara-saudara saat ini kepingin atau ingin memiliki sahabat, yaitu Tuhan Yesus, lakukanlah perintahnya, yaitu kasihilah juga seorang yang lain. Kasihilah seorang. Siapa seorang itu? Orang tua kalian, teman-teman kalian, bos kalian yang mungkin galak, musuh kalian, guru kalian, mungkin seorang yang sudah jahat kepada kalian.
Tuhan tidak bilang kasihilah seorang yang lain yang juga mengasihi kalian. Kasihilah orang yang dekat dengan engkau, yang selalu memberikan engkau makan, yang selalu memberikan engkau minum, yang selalu memberikan engkau perhatian. Bukan seperti itu. Tapi kasihilah seorang yang lain, titik. Berarti seluruh manusia, seluruh orang harus teman-teman kasih. Saya tadi coba melihat atau googling siapa sih contoh-contoh orang yang apakah ada orang yang benar-benar memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Terus saya menemukan kisah di dalam negara Pakistan, ada seorang anak berumur 15 tahun, dia bernama Aisyah Hasan. Nah, di dalam negara Timur Tengah ini pasti banyak yang namanya perang ya. Dan pada waktu itu ada seorang yang mencurigakan, dan tidak salah lagi dia membawa bom di dalam tubuhnya. Dan anak ini tahu bahwa, bukan tahu sebenarnya, dia curiga gelagatnya sudah tidak baik. Waktu itu dia masih di luar sekolah, jadi mungkin nggak tahu yang dilakukan oleh Hasan ini. Jadi kemudian ada seorang gelagat yang mencurigakan, dan akhirnya dia mengikutinya. Nah, setelah dia tahu bahwa wah ini nggak beres ini, karena dia akan masuk ke sekolah, dan sekolah itu lagi ada kayak upacara yang ada di dalamnya 2000 siswa. Dan pada waktu itu Hasan memeluk orang ini supaya dia tidak masuk ke dalam sekolah ini. Kalau masuk, ya mungkin Hasan ini tidak tahu ya. Kemudian orang yang membawa bom ini panik, akhirnya meledakkan diri. Dan Hasan juga meninggal ikut di dalamnya. Dan jikalau orang ini berhasil masuk ke dalam sekolah, pasti banyak siswa yang meninggal. Nah, mungkin gila ya. Mungkin gila jika orang mau mengorbankan nyawanya untuk orang, mungkin mau mengorbankan dirinya untuk orang yang tidak kenal. Tapi memang ada beberapa orang yang besar hatinya untuk memberikan nyawanya untuk orang atau sahabatnya atau orang tuanya atau seorang yang dekat dengan dia. Dan mari saat ini kita mau belajar kembali lagi ke firman Tuhan bahwa Kristus adalah sahabat kalian. Yesus adalah sahabat kalian. Dia bukan hanya sahabat, dia adalah juga seorang Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan segala. Dia adalah Allah yang memiliki segalanya. Jadi jangan khawatir jikalau teman-teman mempunyai sahabat seperti Yesus, karena dia yang punya segalanya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya, kita percaya di dalam dunia ini kita selama masih hidup memiliki banyak kekhawatiran. Tapi saat ini jadilah sahabat Yesus. Jalani perintah Yesus. Kasihilah seorang yang lain. Itulah perintahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman yang sungguh menguatkan kami Tuhan, bahwa saat ini kami tidak sendiri Tuhan. Mungkin kami punya sahabat-sahabat yang telah meninggalkan kami, sahabat yang tidak care, tidak menjauh atau menjauh dari kami. Atau kami pun tidak mempunyai sahabat satupun, tapi kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kami. Dan biarlah perintah yang Kau sampaikan, kasihilah seorang yang lain, biarlah kami jalani. Dan terima kasih Tuhan, firman pada siang hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau selalu ada di dalam diri kami. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah apapun yang menjadi rencana kami serahkan ke dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan bila saudara-saudara tergerak, bila saudara-saudara diberkati oleh firman hari ini, biarlah teman-teman saudara sharing ke teman saudara, ke saudara-saudara kalian. Biarlah firman ini menjadi kekuatan
bagi saat ini yang mungkin ditinggalkan oleh sahabatnya ataupun yang tidak mempunyai sahabat, karena satu-satunya sahabat yang tahu yang ada buat kita kapanpun hanya Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.